Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Setiabudi dengan NIM 2118137. Di sini saya menggunakan judul yaitu sistem pengambilan keputusan wisata terfavorit di Kota Malang dengan menggunakan metode WP atau Weighted Product. Di sini saya menggunakan 4 sampel wisata yang ada di Kota Malang, yaitu yang pertama ada Jatim Park 1, Museum Angkut, Sopan Sari, dan Pantai Bosina. Nah, 4 sampel ini merupakan hasil dari beberapa kategori. Jadi banyak macam kategorinya, ada taman hiburan, museum, alam, wisata, dan pantai. Dan yang kedua adalah di sini saya memiliki 8 tabel, yaitu alternatif wisata, bobot kriteria, nilai kriteria, normalisasi, penilaian preferensi, rankingan, hasil keputusan, dan tabel pengguna. Kemudian di dalam tabel alternatif wisata ini kita membuat wisata baru ataupun menambahkan data wisata baru dengan kolom nama wisata, alamat, kategori, harga tiket, rating, dan CRUD-nya. Kemudian untuk Laravel ini saya menggunakan Bootstrap. Jadi di dalam Bootstrap ini sudah ada banyak fitur-fiturnya, yaitu yang pertama ada kolom visibility, yaitu ingin ditampilkan yang kolom yang mana yang ditampilkan. Kemudian ada report, print, dan PDF-nya, disediakan PDF. Jadi ada banyak fitur-fitur Bootstrap ini. Kita mulai dari yang pertama adalah yang ini adalah ngambil foreign key dan menampilnya pada dropdown menggunakan Laravel untuk satu data. Kita ambil contoh dari tabel alternatif wisata. Di sini merupakan indeks dari tabel alternatif wisata, yang dimana di sini saya menggunakan model alternatif wisata. Jadi saya pertama membuatkan model terlebih dahulu dan controllernya. Kemudian di dalam model tersebut kita menambahkan yaitu function-functionnya. Ini function hasil keputusan, normalisasi, penilaian preferensi. Ini merupakan untuk relasinya. Jadi kita relasikan. Untuk tabel alternatif wisata ini saya relasikan banyak, yaitu yang pertama dan tabel normalisasi, penilaian preferensi, rankingan, dan jadi di dalam model alternatif wisata, di sini saya menggunakan function untuk relasi, yaitu relasi dengan hasil keputusan, tabel hasil keputusan, normalisasi, penilaian preferensi, rankingan, dan nilai kriteria. Nah, ini saya terlebih dahulu saja biar tidak. Kemudian di dalam model sini kita menambahkan ke kolom-kolom yang sudah ada di dalam database kita. Database kita ini yaitu ada ID, nama wisata, alamat, kategori, harga tiket masuk, rating, dan lain-lain. Selanjutnya kita masukkan di dalam sini, di dalam codingan kita, yaitu sesuai dengan database yang sudah kita buat untuk kolom-kolomnya. Jadi di sini saya menggunakan untuk relasi, ya saya jelaskan lagi, relasi menggunakan atau berelasi dengan tabel yang lain. Untuk returnnya di Hashmoney. Jadi Hashmoney itu seperti berelasi dengan banyak kolom di dalam tabel hasil keputusan. Jadi istilahnya kalau di dalam, dan ini terbalik ya. Jadi ini terbalik, di dalam hasil keputusan di sini belongs to, menggunakan belongs to. Itu. Untuk penjelasan dari Hashmoney dan belongs to, ya, di sini
Hasmany merupakan relasi tabel dari tadi untuk Hasmany dan belongs to itu kita merelasikan antara kedua tabel. Jadi kayak seperti ini di dalam model ada public mention hasil keputusan yaitu Hasmany ke dalam hasil keputusan di dalam model hasil keputusan. Jadi di dalam alternatif wisata itu memiliki relasi dengan hasil keputusan yang dimana memiliki banyak data. Kebalikannya di dalam hasil keputusan di sini belongs to yang dimana yaitu untuk yang memiliki satu data di dalam satu relasi di dalam tabel alternatif wisata ini. Intinya untuk kebalikannya saja. Jadi seperti itu. Kemudian di sini di dalam alternatif wisata banyak relasi yaitu hasil keputusan, tabel normalisasi, penilaian preferensi, perankingan, dan nilai kriteria. Kenapa saya menggunakan banyak relasi di dalam satu tabel di alternatif wisata? Yaitu untuk di dalam alternatif wisata kan ada nama wisata, alamat wisata, kategori, harga tiket, fasilitas, dan rating. Yang dimana ini merupakan kolom-kolom di dalam tabel yang dibutuhkan untuk penjelasan di dalam hasil keputusan, di dalam tabel normalisasi, di dalam tabel penilaian preferensi, dan di dalam tabel perankingan. Dan juga di nilai kriteria juga ada. Jadi kita membutuhkan data-data dari alternatif wisata ini. Ya, kemudian setelah kita membuat model, kita masuk ke dalam controller, yang dimana untuk pembuatan controller berada di terminal ya. Di dalam terminal PHP Artisan make controller dengan nama controller yang diinginkan. Seperti itu. Dan selanjutnya di dalam controller alternatif wisata terutama di sini menggunakan banyak function ya. Di dalam function ada function index, add view, store, edit, update, dan destroy. Di dalam function-function ini, di dalam function ini kita menjelaskan di dalam tabelnya, terutama di dalam indeks ini ya, di dalam tabel indeks, yaitu variabel alternatif, yaitu mengambil dari model ini ya, menjelaskan ada 5 data, dan di dalam alternatif ini menjelaskan kembali ke view dari dalam alternatif indeks ini. Kemudian untuk create-nya kita memasuki di add view dan store dengan function store, yaitu menjelaskan nama wisata, alamat wisata, kategori, jadi sesuai dengan kolom-kolom yang berada di model untuk ditambahkan datanya. Seperti itu. Dan kembali sini dan edit juga sama. Di dalam edit sama halnya dengan pembuatan ya, untuk mengedit data di dalam tabel. Nah, akan saya jelaskan di dalam contohnya. Ini. Di sini saya ingin menambahkan wisata baru. Nah, di dalam wisata baru ini kita akan membuat wisata, misalkan Kampung Warna-Warni ya. Kampung Warna-Warni berada di Jodipan. Kategori wisata kota. Harga tiket masuk 5.000 dengan ratingnya misalkan 5,4. Kita coba simpan. Di sini sudah masuk di dalam tabel. Nah, di dalam tabel ini sudah masuk. Jika diedit juga bisa, misalkan harga tiketnya menjadi 7.000. Nah, sudah bisa menjadi 7.000. Nah, dalam tabel ini saya menambahkan satu wisata baru, ya, yaitu Kampung Warna-Warni.
Kemudian kita masuk ke dalam tabel pokok kriteria. Di dalam tabel pokok kriteria ada 5 kriteria yang saya jelaskan, yaitu jarak, harga tiket, rating, fasilitas, kebersihan, dengan bobot seperti ini. Kemudian di dalam ada tabel nilai kriteria. Di dalam tabel nilai kriteria sudah dijelaskan ya, tadi di nilai kriteria ini kita menginputkan setiap nama kriteria dengan memberikan nilainya. Nah, dengan bobot tadi dan nilai tadi dan menambah perhitungan di dalam nilai kriteria ini 85, 80, 80 seperti ini contohnya. Misal dan di dalam tabel nilai kriteria kita berelasi ya, jadi berelasi dengan alternatif wisata dan bobot kriteria. Di sini sudah ada, nah ini kan kampung warna-warni kan, kampung warna-warni dengan cara ini, misalnya nilainya 70 sudah masuk di dalam. Nah ini dengan nilai 70, kemudian kita tambahkan lagi kampung warna-warni dan kriteria harga tiket misalkan 75. Sudah keluar, tambahkan lagi data kampung warna-warni rating 80. Tambahkan data lagi kampung warna-warni fasilitas dan data lagi yang terakhir warna-warni yaitu kebersihan. Kebersihan jadi nilainya misalkan 7. Sudah keluar ya di sini. Jika sama diedit juga bisa, diedit juga merupakan dropdown atau foreign key dari alternatif wisata. Nah, seperti ini contohnya kamu orang-orang ini. Caranya sudah dari bobot kriteria dan nilai. Nah, seperti itu. Kemudian di dalam bobot kriteria ya, kita kembali ke bobot kriteria juga sudah ini nama kriteria, cara, harga tiket, rating, dan kebersihan. Selanjutnya di dalam normalisasi. Nah, normalisasi juga ada nih, saya tambahkan untuk buttonnya dalam button ini untuk perhitungan untuk nilai normalisasinya. Tapi sebelumnya saya jelaskan dulu untuk langkah-langkah seperti yang dijelaskan di soal. Input satu, input menggunakan Laravel, input simpan, harus hapus menggunakan OK, mengedit menggunakan OK, dan record. Kita mengambil contoh di dalam bobot kriteria ya. Dalam bobot kriteria kita ambil contoh di sini untuk controllernya. Jadi yang berkaitan dengan di dalam soal di sini ini berkaitan dengan controller yang ada di dalam Laravel. Di dalam kontrol ini sudah kita definisikan atau kita sudah membuat fungsi ya, sedangkan masing-masing fungsinya ada edit, store, view, update untuk editnya, dan destroy. Untuk edit yang saya jelaskan, yang pertama yang saya jelaskan yaitu untuk editnya. Edit di sini menggunakan variabel alternatif ya, dengan menggunakan model alternatif wisata. Balik ke alternatif edit dan compactnya alternatif. Dan kemudian kita masuk ke dalam update. Dalam update ini alternatif kita membuat sesuai dengan
kolom-kolom yang ada. Setelah sudah membuat ini dengan kategori request, jadi untuk merequest dari kolom di dalam model ini ya, model alternatif wisata. Setelah ke controller, kita akan memasuki ke dalam view-nya, view dari alternatif wisata. Nah, ini ada create, di dalam sini kita create. Jadi kita membuat, kalau saya di sini membuat form ya, form buat di dalam tampilannya untuk formnya, untuk pembuatan sesuai dengan nama kolom yang sesuai tabel ya. Di sini. Kemudian ke edit di dalam edit juga sama dengan hanya di create dan untuk index. Nah, index dalam index kita mengidentifikasikan untuk tabel wisata dengan root. Nah, ini nanti root untuk penjelasan ada di selanjutnya, ada di alternatif create tambah data dengan kolom-kolom sebagai berikut, dan for each-nya ini untuk relasinya bisa diambil, dan untuk isinya, untuk isi dari kolom-kolom ini kita ambil dari ID, nama wisata, alamat, dan lain-lain. Kemudian di dalam tabel kan ada dua button, tabel wisata, edit dan hapus. Nah, untuk edit di sini menggunakan button primary, yaitu untuk jenis buttonnya dan tujuannya ini ke dalam alternatif edit di dalam controller tadi ya. Kemudian yang kedua ada destroy atau hapus di dalam root, alternatif destroy dengan item ID metodenya post, delete, seperti itu. Kemudian saya akan menjelaskan ke dalam tabel-tabel ini. Kita identifikasikan tabel bobot kriteria, tabel nilai kriteria, ini, ya. Kemudian di dalam tabel kita masuki tabel normalisasi. Di sini juga sama. Di sini saya tabel normalisasi berrelasi dengan alternatif wisata dan kriteria. Kemudian di dalam nama wisata ini kan sudah berrelasi dengan alternatif wisata. Saya ambil contoh, saya akan menambahkan data wisata Kampung Warna-Warni dengan kriteria jarak, dan akan saya simpan dengan ini untuk nilai awalnya adalah 0. Nah, di sini sudah otomatis tersimpan dengan nilai normalisasi 0,15. Akan saya tambahkan data lagi, Kampung Warna-Warni dan paket simpan. Akan saya tambahkan data lagi, Kampung Warna-Warni, rating, simpan. Akan saya tambahkan data lagi, Warna-Warni, fasilitas, data, kebersihan yang terakhir. Nah, setelah kita menambahkan data, ya, setelah kita menambahkan data untuk Kampung Warna-Warni, kita akan klik button hitung nilai normalisasi. Di dalam button kan muncul di hasil nilai normalisasi. Nah, setelah kita mengetahui tabel normalisasinya, kita akan masuki ke tabel penilaian preferensi. Di sini saya akan menambahkan data juga sama halnya dengan Kampung Warna-Warni, nilai 0,55. Kita simpan. Nah, kan kita klik
Untuk tahap berikutnya untuk WP, yaitu untuk menghitung ini nilai preferensi ke dalam tabel perankingan. Nah, untuk menghitungnya kita klik, setelah itu kita memasuki ke tabel perankingan. Nah, di dalam tabel perankingan sama, kita menambahkan data terlebih dahulu. Mengalami, nah ini nilai preferensinya, foreign key dari tadi, dari penilaian preferensi. Kemudian kita masukkan peringkatnya. Di dalam tabel perankingan juga sama, hitung lagi untuk menentukan peringkat teratas, yang atas ya. Kita klik button dan akan ketahui peringkatnya itu sesuai dengan nilai preferensi. Setelah itu di dalam kita masuki ke tabel hasil keputusan. Dalam hasil keputusan di sini kita menambahkan data yang tambah warna-warni dengan nilai preferensi yang dengan peringkat ke 5. Kita reload lagi dan ID 9, nama wisata Kampung Warna-Warni dan alamat Jodipan dan peringkat ke-5 untuk hasil dari tabel hasil keputusan dalam SPK Wisata Kota Malang atau metode WP. Untuk penjelasan dari source code, pertama nilai kriteria ya, normalisasi, maksud saya ada hitung nilai normalisasi. Saya masukkan untuk perhitungannya di dalam controllernya dengan function calculate normalisasi. Di dalam calculate normalisasi di sini alternatif yang pertama kita for each dari normalisasi kita hitung dengan tabel alternatif dan bobot. Kemudian di dalam tabel nilai kriteria juga sama, kita menentukan dari variabel ini ke dalam tabel nilai kriteria dengan bobot ID kriterianya. Kemudian kita main value untuk variabelnya nilai kriteria, di mana ID kriteria di dalam tabel nilai kriteria dengan bobot pada nilai minimalnya dan sama max value-nya dan nilai maksimal. Kita menggunakan percabangan. Di sini rumus dari normalisasi ya. Ini kurangi min value dibagi max value dikurangi min value. Dengan else-nya normalisasi value sama dengan 0. Kemudian kita ke save. Dan normalisasi berhasil dihitung. Seperti itu. Kemudian di dalam penilaian preferensi juga sama. Untuk button yang tadi ya, dalam tabel penilaian preferensi button WP. Di sini menggunakan function calculate WP. Nah, di mana for each-nya kita ambil dari alternatif wisata dan normalisasi untuk variabelnya dari model normalisasi dengan ID alternatif seperti ini. Preferensi sama dengan 1. For each-nya normalisasi as data, ID kriteria, data, ID kriteria sama dengan data, yaitu ID kriteria. Mengambil nilai dari tabel nilai kriteria. Jadi kita mengambil nilai dari tabel nilai kriteria di sini. Nah, nilai-nilai 85, 80, 80, 90, 75 di sini dimasukkan di dalam rumusnya dengan value nilai. Kemudian mengambil bobot kriteria. Nah, bobot kriteria yang
kita tabel kriteria dan 0,3, 0,2 ini untuk melakukan perhitungannya. Nah, dan kita kalikan normalisasi dengan nilai preferensi sama dengan perkalian dari nilai kriteria ini nilainya dan bobot dikalikan nilai dari nilai preferensi. Jadi untuk perhitungan nilainya ya seperti itu. Kemudian kita menyimpan nilai preferensinya dalam tabel-tabel kolom-kolom yang sudah ada, dan perhitungan itu berhasil. Jadi seperti itu metode dari WP untuk menghasilkan sebuah ringkat ya. Jadi ada lantai Gaussiana dengan nilai preferensi 0,85 dan segi impact 0,8, 0,7, 0,6 dan 0,55. Seperti itu penjelasan dari hasil kerja tugas besar saya dengan judul SPK Wisata Kota Malang dengan menggunakan metode WP. Kemudian di sini ada saya menjelaskan untuk reportnya. Nah, di dalam report ini sudah saya bilang di awal, yaitu sudah menggunakan Bootstrap, yang dimana sudah tersedia fitur untuk PDF print dan column visibility-nya. Untuk reportnya kita klik PDF di sini. Nah, akan muncul hasil reportnya. Nah, setelah itu di dalam codingannya ini menggunakan di dalam layout terutama ya, di sini menggunakan untuk codingannya menggunakan script, di mana scriptnya ini menggunakan make PDF ya, make PDF seperti berada di dalam sini. Nah, salah satu contoh adalah ini script src asset dari admin LTI plugins PDF make. Nah, kita menggunakan PDF make ya untuk menghasilkan sebuah report. Kemudian kita scriptkan, kita function, membuat function. Di dalam script ini ya, untuk membuat sebuah report, yaitu menggunakan plugin dari data tables pada jQuery dengan menambahkan beberapa opsi pada inisialisasinya. Nah, di dalam script ini ada dua instance data table. Nah, ini example 1 dan example 2. Dengan pilihan button ada PDF, print, column-vis. Nah, opsi ini menambahkan untuk tombol PDF, untuk masukkan PDF, print untuk print dan column visibility-nya. Kemudian di dalam tombol PDF ini akan membuat laporan format ya, format PDF dari tabel yang ingin ditampilkan. Nah, kemudian untuk yang print untuk mencetaknya ya, dan yang column visibility akan menampilkan sebuah menu untuk memilih opsi kolom tabel manusia yang ingin ditampilkan. Nah, kemudian di dalam instant data table yang kedua, ada dua ya di sini. Di sini ada beberapa opsi lagi, yaitu ada paging, length change, searching, ordering, info, auto with, responsive. Di sini mengapa ada true, true, false, false, true, true. Baris kode yang menempatkan tombol-tombol yang telah ditambahkan oleh plugin database tadi ke dalam tempat yang diinginkan. Dalam kasus ini adalah seperti contoh example 1 ya, example 1 dengan JS buttons. Sebentar. Ini
button sini dengan menambahkan plugin itu untuk mesin-mesinnya. Jadi pembuatan ini menggunakan script ini ya. Jadi seperti itu. Mohon maaf jika ada salah kata, dan terima kasih. Saya Rian Setiabudi dengan NIM 18137. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.